Ya, kembali lagi di garasi Hyundai-ku bersama Debi, Hyundai Cimanggis Depok. Kemarin kita sudah bikin perbandingan warna untuk Hyundai Kona yang varian signature long range, warna putih single tone dan warna putih yang two tone ya. Nah, video kali ini kita bahas lagi Hyundai Kona yang varian prime standar ya. Kebetulan ada unitnya warna silver dan untuk harganya di 515 juta, untuk jarak tempuhnya di 450 ya, dengan tipe baterai NEDC. Nah, kita sebelumnya pernah bikin ya perbandingan tipe prime long range dengan signature long range, cuman kita nggak bikin videonya secara detail karena kalau misalkan secara detail tuh bisa makan waktu sampai setengah jam ya, bahkan lebih. Nah, makanya kali ini kita bakalan bahas sedikit aja ya varian yang prime standar ini warna silver. Dan untuk stok Hyundai Kona di Hyundai Cimanggis itu bakalan terus berdatangan ya. Dan ini juga ada warna merah yang single yang two tone-nya, dan untuk yang single tone-nya ada di depan sana. Terus juga ada warna yang silver single tone juga ya. Dan ini untuk test car kami yang signature long range warna putih. Dan infonya nanti bakalan ada lagi warna-warna putih matte-nya, waktu warna grey-nya, warna hitamnya. Karena kemarin turun kalau nggak salah itu 3 unit ya warna grey, cuman dia hanya 5 hari deh kalau nggak salah di stay di Hyundai Cimanggis dan langsung dikirim ke si konsumennya ya. Dan untuk warna putih matte yang pernah kita review juga itu juga udah kirim infonya, dan nanti bakalan berdatangan lagi info-info stok si Hyundai Kona. Nah, sekarang coba kita bahas untuk varian yang prime standar ini ya, mungkin dari depan. Nah, untuk logo Hyundai-nya dia itu masih sama ya seperti Hyundai Ioniq 6. Jadi dia warnanya itu memang bukan warna chrome ya, tapi dibikin silver, seolah-olah tuh kayak model-model stainless gini ya. Terus untuk lampu DRL-nya, nah varian prime itu dia nggak menyambung ya secara keseluruhan dari kanan sampai kiri. Ternyata bagian tengah ini dia nggak hidup ya. Jadi untuk lampu DRL-nya itu hanya dari sisi kiri sampai ini nih batasnya nih. Karena kalau varian prime dia nggak dapet namanya itu DRL position lamp ya di sini ya. Nih DRL yang kotak-kotak ini dia nggak hidup ya. Kalau untuk yang varian prime. Nah, terus untuk lampunya tetap masih posisinya ada di sebelah sini ya. Nah, jadi lampu utama, lampu jauh semuanya di posisi di sebelah sini. Cuman untuk lampu hazard dan lampu sen dia masih bohlam ya. Tuh, kelihatan banget ya bohlamnya ya. Terus juga untuk sensornya seharusnya sih kalau di Hyundai Kona yang varian signature itu dia sensornya itu ada 6 ya. Nih titik-titik yang ini tuh sampai sini loh kalau yang varian signature ya. Ternyata kalau untuk yang prime hanya 4 sensor di depan. Terus juga dia nggak ada kamera 360 ya. Nih di sini ininya polos, karena kalau yang varian signature itu ada titik nih kamera di sini ya. Lanjut untuk grillnya, itu dia masih sama ya modelannya, semacam kayak pixel-pixel kotak, cuman dia itu nggak ada tambahan pixel yang kotaknya yaitu yang warnanya chrome ya. Jadi untuk yang varian prime pixel kotaknya itu dibikin warna hitam, bukan varian yang chrome seperti si Hyundai Kona yang varian signature ya. Nah, untuk bumper bawahnya ya, bagian bumper bawahnya itu dia kalau untuk yang tipe prime dia ini ya, warnanya itu dibikin warna-warna hitam doff, jadi tuh kayak bukan hitam yang glossy yang dicat ya. Jadi dibikin dibikin tanpa cat nih kayaknya nih ya. Tuh. Tapi kalau untuk bumper bawahnya tetap ya dicat ya. Tuh. Dianya warna sininya tetap glossy. Cuman hanya bagian bumper sambungannya aja nih dia warnanya hitam yang kayaknya sepertinya nggak dicat ya. Nah, itu dia dari tampilan depannya ya untuk si Hyundai Kona. Nah, untuk si chargernya tetap ya sama ya, nggak ada perbedaan untuk varian signature maupun varian yang prime ya. Tuh ya, 2 ya dia ya. Nah, ditutup seperti ini.
Terus juga untuk penutupnya pun juga dia masih manual ya, sama seperti si tipe Prime dan Signature. Karena di Hyundai Kona untuk penutup charge-nya dia belum elektrik ya. Nah, sekarang kita ke samping. Untuk varian bannya atau peleknya dia menggunakan ring yang ukuran 17 ya. Nah, jadi kalau untuk yang varian pelek ini nih, dia itu di varian Prime standar, Prime long range, dan Signature standar ya. Walaupun tipe Signature tetap menggunakan varian velg yang ring 17, karena yang signature itu yang varian signature standar ya. Jadi untuk yang varian ring 19 itu hanya ada di varian signature yang long range. Nah, ukuran bannya, profil bannya itu di 215/60 ring 17 ya. Dia bautnya baut 5. Jadi kalau dilihat-lihat itu tuh dia palangnya tuh palang 5 ya. Bentuknya tuh kayak kipas gitu loh. Lucu banget sih velgnya nih yang ring 17 nya ya. Beda banget loh, jauh banget loh bedanya sama yang ring 17 itu, lebih keker gitu. Ya, lebih kesannya tuh lebih modern gitu. Dia pakai palang 5, cuman dia ada tambahan kayak kotak-kotaknya itu kan lebih, jadi tuh lebih familiar gitu velgnya tuh ya. Lebih rame gitu. Ketimbang ini kayaknya sih polos aja gitu. Walaupun dia desainnya juga tetap two-tone ya. Velgnya yang ukuran ring 17-nya. Nah, untuk spionnya karena dia nggak ada kamera 360, jadi di bawah sini dia polos ya, nggak ada kamera. Tetap di sini ada lampu sen atau hazard. Nah, satu lagi nih, untuk yang varian Prime, dia bagian pintunya di bawahnya itu ya, kita sebutnya list aja deh. Dia warnanya itu hitam, seperti bumper depan kayak tampak nggak dicat ya. Jadi hitamnya itu sebutannya hitam apa ya? Hitamnya itu bisa dibilang hitam doff ya. Jadi dia nggak dicat ya. Beda dengan varian yang signature, dia dibikin warna hitam glossy ya. Tuh, bisa dilihat ya. Beda banget, sama yang silver juga beda banget ya. Itu dia dari segi samping sama ya. Ini maupun yang Prime standar atau Prime long range, khusus varian Prime dia list dari pintu pertama sampai pintu kedua dia warnanya juga hitam doff tanpa cat. Terus velg belakang pun juga sama ya, dia menggunakan ring 17 dengan profil 215/60 ring 17 ya. Nah, untuk yang di belakang, nah ini dia nih, untuk yang di belakang untuk antenanya pun juga udah menggunakan shark fin. Cuman bedanya ini dia nih, khusus yang varian Prime dia nggak dapet sebutannya roof rail ya. Tuh, dia polos aja, beda dengan yang varian signature dia ada ya. Tuh lihat, kelihatan ya tanduknya dari sini. Sedangkan kalau yang Prime dia nggak dapet ya, polos begitu aja. Terus dia juga nggak ada sunroof ya di atas ya. Dan bagian ductile-nya sisi sebelah sini dia warnanya juga hitam doff ya, tanpa cat. Dan bagian si pilar-pilar pintu sini nih, list-list pintu juga dia warnanya hitam ya, tanpa dicat. Beda dengan varian yang signature yang sudah dibikin list warna silver ya. Tuh dia nih, bedanya itu ya. Dan tampak belakang dia dapat wiper juga, defogger juga pastinya juga sudah ada, logo Hyundai-nya dan logo Kona, plus logo elektriknya juga masih dapat ya. Logo Hyundai juga masih warna silver stainless, logo Kona-nya juga. Terus kita nggak tahu ya untuk yang Prime itu bagian DRL pixel belakangnya itu nyala apa enggak ya. Kayak sih nggak nyala ya kalau varian Prime ya. Jadi nyalanya itu hanya bagian sebelah sini, dan sininya kayaknya nggak nyala nih ya. Itu dia. Terus lampu utamanya posisinya ada di sini, dan untuk lampu mundur, lampu sen juga dia masih menggunakan bohlam ya. Ini lampu sen dan ini lampu mundurnya. Nah, sama untuk yang bumper belakang nih masih sama ya dia ya. Bahannya dengan bumper yang depan dia doff tanpa dicat, dan untuk pixel kotak-kotaknya ini ya. Pixel kotaknya ini dia nggak dicat warna merah ya. Tapi kalau untuk yang varian signature dia dicat warna merah nih kalau nggak salah nih. Ya, betul ya. Dicat warna merah, tuh lihat. Maupun warna putih, warna silver dia dicat warna merah ya. Itu dia perbedaannya dari segi
eksterior, dan kita coba masuk ke ruangan interior ya. Nah, untuk handle-nya semua menyatu dengan warna body ya, nggak ada perbedaannya. Nah, sekarang coba kita masuk ke bagian si interiornya. Nah, yang pertama bagian si interior ini, untuk bagian pintu dia masih sama ya pengaturannya ya, untuk electric mirror dan untuk tombol chain lock, dan untuk penutupan elektrik power window-nya juga sudah lengkap. Cuman kayaknya untuk yang elektriknya itu hanya di bagian sebelah kanan ya, jadi sebelah kiri nggak bisa dipencet satu kali, jadi nutup semua, hanya di bagian kanan aja ya, bagian driver yang sekali pencet jadi otomatis kasnya nutup semua ya. Karena kalau varian signature itu sebelah kirinya penumpang, bagian depan itu udah apa ya nama fiturnya lupa, jadi kalau misalkan sekali pencet otomatis si power window-nya langsung ngangkat sendiri ya. Itu dia pertama. Dan yang kedua, untuk si speakernya varian Prime ini dia belum Bose ya, jadi masih OEM-nya Hyundai. Terus nah ini dia nih bangku ya. Bangkunya si Prime ini dari segi tampak depan sama ya modelannya ya, cuman bedanya dia masih masih fabric ya, belum kulit. Terus dia juga masih manual ya untuk ngadjust naik turun atau maju mundur ya. Itu dia yang pertama. Dan di posisi sebelah sini ya, posisi sebelah sini itu traction control masih dapet. Terus juga rem tangan juga sudah elektrik, hanya saja dia tidak dilengkapi dengan fitur yang buat membuka bagasi belakang ya, karena untuk bagasi belakangnya dia masih manual. Nah terus ini nih bahan setirnya ya. Sekarang kita coba tutup dulu bahan setirnya nih. Bahan setirnya itu kalau varian yang Prime dia kayak nggak dibalut gitu ya, karena beda banget dengan yang varian signature. Itu kalau yang varian signature signature tuh kalau kita pegang tuh rasanya lebih bener-bener bawa mobil kelas tinggi ya, karena yang varian signature itu tuh kayak dibalut kain lagi gitu ya. Itu dia yang pertama. Nah ini dia nih yang jarang-jarang ada di mobil Hyundai ya. Mobil Hyundai varian Prime standar atau varian yang paling bawah ya, itu masih dapat ini nih cruise control adaptif ya. Tuh di dua ini nih ya, masih dapat cruise control adaptif dan juga masih dilengkapi dengan LKA dan LFA ya. Tuh ini jarang banget loh di tipe rendah masih dapat fitur kayak gini nih, karena di Ioniq 5 aja nggak dapet loh ya fitur yang LKA dan fitur cruise control adaptifnya. Terus juga di sebelah kanan ini untuk si voice command dan untuk favorite radio, untuk telepon, dan untuk si transmisinya dia si P-wire ya. Posisinya ada di sini. Dan coba kita nyalain dulu untuk si mobilnya. Kita pencet tombol start. Sekali lagi. Baru kita injek rem dan nyalain start lagi sampai dia ada tulisan ready ya. Nah, kalau di mobil listrik Hyundai tulisan ready ini baru mobilnya itu motornya udah nyala, berarti dalam arti si mobil ini sudah siap untuk laju ya. Karena coba kita nyalain AC-nya dulu ya. Oke lanjut. Nah ini posisi mobil udah kita nyalain. Yang pertama kita coba bahas di bagian tengah sini ya. Nah untuk si pengecasannya slot USB-nya dia sudah menggunakan modelan yang Type C ya. Tuh lihat. Jadi sini ada adaptor dan sini ada dua model casan yang sudah Type C. Nah hanya bedanya ini varian Prime dia tidak dilengkapi dengan wireless charging ya. Tuh jadi ini polos aja ya buat nyimpan koin atau barang-barang kecil. Dan di posisi sebelah sini karena dia joknya kanvas, dia belum dilengkapi dengan heater ya, pemanas ataupun pendingin. Terus untuk kameranya kalau misalkan kita pencet hanya tersedia kamera mundur ya. Jadi kameranya dia belum ada kamera 360 untuk varian yang Prime. Terus untuk sensor parkirnya juga sudah dilengkapi, cuman kayaknya dia itu nggak sama seperti yang varian signature ya untuk sensornya ya. Dan auto hold juga masih dilengkap dan juga ada drive mode. Nah untuk drive mode nya itu masih sama ya seperti si yang varian
signature dia ada sport, normal, dan eco. Nah, snow ini bukan ini ya, bukan drive mode ya, dia kayak semacam peraturan ketika jalan yang bersalju atau jalan yang licin ya, karena di Indonesia nggak ada salju pastinya. Nah, terus juga di head unitnya ini sudah dilengkapi dengan perhitungan untuk perjalanan si mobil dan untuk perhitungan si konsumsinya ya. Nah, di sebelah sini ada kompas. Nah, ini untuk si feature yang LKA dan LFA nya ya, keren banget ya. Terus juga coba kita nyalain AC-nya dulu. Panas banget nih. Nah, untuk si bagian tengah sini dia masih sama ya, semuanya ya, nggak ada perbedaannya dengan varian tipe yang signature ya. Jadi untuk volume ada di sebelah sini, tune radio ada di sebelah sini, dan untuk tombol start stopnya ada di sebelah sini ya. Terus ada tombol auto, dan coba kita lihat untuk si kapasitas baterainya dengan baterai 67% ya. Nah, yang pasti untuk varian Prime dia sudah dilengkapi dengan navigasi ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih, dengan baterai 67% dia bisa jangka waktu jarak tempuh itu pakai AC di 109 tanpa AC itu di 197, dan pakai AC itu 194. Nah, ini ingat ya, ini dengan baterai NIDC ya, bukan WLTP. Terus juga varian yang Kona ini, varian Prime, dia tidak dilengkapi dengan ambience light ya, terus nggak ada, dan di varian bawah sini dia juga nggak ada air coolernya ya, walaupun tetap ada ini nih untuk si lampu LED yang di cover ya. Nah, untuk BlueLink sudah ada pastinya ya, aman. Nah, ini dia nih, kalau untuk lampu bacanya varian Prime dia masih warna orange ya, bukan lampu LED. Sudah dilengkapi dengan BlueLink, SOS, dan lampu sun visornya juga sudah dilengkapi dengan kaca, dan lampunya ini tuh dia warnanya kuning ya. Dan juga belum dilengkapi dengan sunroof ya, jadi polos begitu aja ya. Nah, terus juga varian yang Prime ini dia belum dilengkapi dengan feature V2L ya. Tuh, dia nggak ada di bagian sebelah sini, dia nggak ada V2L, karena V2L itu hanya ada di varian signature ya, V2L indoor ataupun outdoor ya. Ini dia perbedaan atau interior Hyundai Kona yang varian Prime ya. Coba sekarang kita matikan lagi untuk AC-nya, matikan lagi untuk si mobilnya. Nah, seperti biasa kalau misalkan mesin mati atau motor mati, pasti di Hyundai Kona ini bakalan ada notifikasi musik ya. Oke. Ya, oke, lanjut. Yang mau lihat unitnya bisa datang langsung ke Hyundai Cimanggis Depot, karena unitnya ini kita ada warna silver dan warna hitam ya di belakang. Cuman kita reviewnya hanya warna silver aja ya, karena warna silver yang ada kuncinya. Nah, yang mau tahu atau mau tanya-tanya seputar Hyundai Kona bisa hubungi Debbie di 0813 1980 7710, atau bisa klik link WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Yang mau nanya stok, mau nanya-nanya soal Hyundai Kona, aman pastinya ya, nggak apa-apa, japri Debbie aja. Atau yang mau lihat unit jajan di showroom Hyundai Cimanggis bisa, aman pastinya. Yang mau test drive juga aman, unit bisa Debbie bawain, dan bisa test drive di rumah atau di kantor ya. Dan untuk test drive Hyundai Kona itu nggak bisa dadakan ya, karena jadwal test drive-nya memang lagi banyak banget ya, lagi padat banget. Jadi minimal H-2 atau H-3 ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garasi Hyundai ku. Thank you.